Bab 121, Menamparkan Tyler. Memang, semua orang menendang pria yang jatuh. Tyler pernah mengalami perasaan itu sebelumnya. Sekarang keluarganya berada di ambang kebangkrutan, semua bawahannya telah benar-benar memotongnya. Karenanya, dia percaya apa yang dikatakan Salvatore. Salvatore bertanya, Tyler, aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi antara Jordan Stelle dan ibumu. Apakah Anda berencana untuk membalas dendam pada Jordan Stelle? Silakan dan lakukan dengan berani. Aku tidak akan menghentikanmu. Jika Anda kekurangan tenaga, Anda dapat meminjam beberapa bawahan saya yang benar-benar pejuang elit. Tapi, harganya mahal, hehe. Tyler berkata, terima kasih, Salvatore. Saya pasti akan mencari Anda jika saya membutuhkan bantuan. Aku akan membelikanmu minuman ketika aku sampai di Orlando. Petik 2. Setelah menutup telepon, Tyler dengan cepat masuk ke mobil dan pergi dari tempat istirahat. Jordan Stelle, aku akan mengalahkanmu hari ini. Siang hari, di sebuah restoran bernama Floral Valley di Mall Joy City di Orlando. Jordan, Hailey, dan Rachel duduk bersama untuk makan. Meskipun itu bukan mall kelas atas yang sering dikunjungi selebriti, ada banyak toko desainer di sini seperti Dior, Calvin Klein, Swarovski, dan sebagainya. Selain itu, lingkungannya cukup menyenangkan, dengan bunga asli dipajang di pintu masuk, yang menarik banyak pelanggan muda. Semua meja di restoran itu penuh. Jordan sedang menikmati pancake ketika dia tiba-tiba melihat orang yang tampak familiar di depannya. Itu adalah saingannya dalam cinta yang sudah lama tidak dia lihat. Itu Tyler. Hahaha, Tuan Stelle, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Tyler berjalan ke arah mereka. Jordan tahu bukan suatu kebetulan bahwa Tyler juga akan muncul di sini. Dia tahu bahwa Hailey dan Rachel dengan sengaja memberitahu Tyler di mana mereka berada. Mereka ingin membiarkan Jordan dan Tyler bertemu satu sama lain untuk melihat apakah Jordan akan membalas dendam pada Tyler. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan ini sebagai ujian untuk membuktikan apakah Jordan benar-benar dikeluarkan dari keluarganya atau tidak. Jordan memelototi Tyler saat dia diingatkan akan file audio yang dikirimkan kepadanya secara anonim. Memikirkan hal-hal yang mungkin dilakukan Tyler pada Hailey, Jordan merasakan keinginan yang kuat untuk memukulinya sampai mati sekarang. Namun, Jordan tahu dia tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika dia marah, dia tidak bisa membunuh seseorang di depan umum di sebuah restoran di mall. Yang terpenting, dia harus menyingkirkan Hailey kali ini. Oleh karena itu, dia memaksakan dirinya untuk menahan amarahnya dan mengabaikan Tyler sambil terus makan. Namun, Tyler berjalan lurus ke arah Jordan dan menjatuhkan pancake di mulutnya ke tanah. Berhenti makan. Aku sedang berbicara denganmu, tidak bisakah kamu mendengarku? Tyler berteriak, menyebabkan para pengunjung di meja lain menoleh. Jordan bingung. Tyler hanyalah seorang playboy yang tidak akan cocok untuk Jordan dalam pertarungan 1 lawan 1 sama sekali. Namun dia tidak membawa siapapun bersamanya hari ini, bahkan Chaiden. Untuk apa dia begitu sombong? Hailey membenci orang-orang yang tidak berbudaya dan tidak sopan. Dia membentak Tyler, kami berada di restoran di mall. Tyler Collins, bisakah Anda bersikap sopan dan tidak melontarkan kata-kata vulgar? Tyler memandang Hailey dan tertawa kecil. Haha, sudah lama juga aku tidak bertemu denganmu, mantan istriku tersayang. Kamu masih cantik seperti dulu. Saya belum pernah melihat orang yang lebih cantik dari Anda selama saya tinggal lama di New York. Tapi bukankah seharusnya kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak sopan dan tidak berbudaya? Kami melakukan banyak pembicaraan kotor di Rossi Hotel tempo hari, dan aku ingat kamu sangat menyukainya. Hailey segera tampak malu. Kamu tidak tahu malu. Petik 2. Rachel menarik kemeja Hailey ke bawah meja, mengisyaratkan agar dia merebusnya. Tujuan utama mereka hari ini adalah untuk mengamati reaksi Jordan. Melihat Hailey telah berhenti berbicara, Tyler menatap Jordan lagi dan terus berteriak. Jordan Stelle, kenapa kamu tidak sombong dan angkuh lagi? Saya ingat Anda cukup mengesankan ketika Anda menghancurkan pernikahan saya saat itu. Anda mengungkapkan diri Anda sebagai orang terkaya di negara ini dan bos mafia. Apa yang terjadi sekarang? Istrimu hanyalah wanita lepas yang biasa kumainkan, tetapi kamu menghargainya seperti permata. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda beberapa cara untuk membuat Hailey Camden bahagia? Memukul.
Jordan tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia menamparkan meja dengan marah dan meraih Tyler dengan satu tangan sambil mengepalkan tangan yang lain, siap meninjunya kapan saja. Lanjutkan. Ayo pukul aku jika kamu berani. Anda harus memberi kompensasi $15.000 untuk setiap pukulan yang Anda lemparkan ke saya. Mari kita lihat apakah Anda mampu membelinya. Jika Anda melumpuhkan saya, Anda bisa tinggal di penjara selama sisa hidup Anda. Tyler tampaknya siap menerima pukulan. Bahkan, dia bahkan ingin Jordan memukulnya. Jika Jordan melakukan itu, dia akan bisa menjebloskan Jordan ke balik jeruji besi. Berbicara secara logis, sebagai istri Jordan, Hailey harus muncul pada saat ini untuk menghentikan pertengkaran dan membujuk Jordan untuk tidak impulsif. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang sah yang mereka tinggali. Jika Jordan memukul Tyler di depan umum, dia akan ditahan oleh polisi setidaknya selama 7 hari. Selain itu, Jordan adalah seorang praktisi seni bela diri, jadi Tyler pasti akan terluka parah jika terkena Jordan. Jika Jordan akhirnya melumpuhkannya, dia harus meluangkan waktu setidaknya 10 tahun atau lebih. Hailey sekarang juga hamil dengan istri Jordan, dan ibu manapun yang waras tidak ingin bayi mereka jauh dari ayahnya sejak lahir. Tentu saja, Hailey secara naluriah berdiri untuk mencegah Jordan. Namun, Rachel, yang berada di sampingnya, menahan Hailey. Tangan kanan Jordan gemetar dan terangkat tinggi di udara saat dia ragu-ragu untuk mengayunkannya ke wajah Tyler. Pada saat ini, para tamu di meja lain di sebelahnya tidak bisa mentolerirnya lagi. Pasti ada yang salah dengan pria ini. Dia datang untuk mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu sementara yang lain sedang menikmati makanan. Petik 2. Mengapa kedua wanita itu tidak mencoba menghentikan perkelahian? Salah satunya sepertinya adalah istri dari pria yang sedang makan itu, kan? Apakah dia ingin suaminya masuk penjara? Petik 2. Tyler mengabaikan komentar orang lain dan terus meneriaki Jordan tanpa malu-malu. Ayo, pukul aku jika kamu punya nyali. Setelah Anda berada di balik jeruji besi, Anda akan menghabiskan setidaknya 1 dekade di sana. Saat aku sembuh dari lukaku, aku akan tidur dengan istrimu lagi, hahaha. Itu tidak bisa ditoleransi. Sebagai seorang pria, Jordan tidak bisa mentolerirnya lagi, apapun yang terjadi. Namun, tepat ketika Jordan hendak menyerang, memukul, sebuah tamparan keras dilempar dengan keras ke wajah Tyler. Tamparan itu begitu keras sehingga Tyler tersungkur ke tanah. Jordan menoleh untuk melihat bahwa orang yang menamparkan Tyler bukanlah pria yang tinggi dan kekar tapi Victoria. Victoria. Jordan terkejut. Sungguh penyelamatan yang tepat waktu. Siapa itu? Siapa yang memukulku? Tyler buru-buru bangkit dari tanah. Victoria menamparnya lagi. Memukul. Victoria menegur, Tyler Collins, 2 tamparan dari saya ini adalah pelajaran yang saya ajarkan kepada Anda atas nama orang tua Anda. Anda telah hidup selama lebih dari 2 dekade, tetapi Anda tidak memiliki sopan santun atau rasa malu sama sekali. Jordan baik dan cukup murah hati untuk membiarkan Anda pergi sebelumnya. Tetap saja, sekarang, Anda menendangnya ketika dia sudah jatuh, dan Anda bahkan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Apa kau tidak merasa malu sama sekali? Petik 2. Tyler tidak pernah berpikir bahwa Victoria, bos wanita cantik, akan memukulnya dengan kekuatan seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Victoria adalah wanita yang lemah dan rentan yang tidak bisa melawan. Tyler menutupi wajahnya dengan tangannya dan merasakan dorongan untuk menamparkan balik Victoria, tetapi dia tidak berani melakukannya. Akan memalukan jika dia kalah berkelahi dengannya. Bab 122, maaf, Jordan. Tyler mengarahkan jarinya ke Victoria dengan marah. Victoria Clarke, Anda memberi saya pelajaran. Siapa kamu untuk melakukan itu? Tanda tanya seru. Kamu pikir kamu siapa? Selain sebelumnya di kantor Victoria, Victoria sudah menamparkan Tyler 3 kali. Dia benar-benar takut pada Victoria. Dengan aura sombong, Victoria memelototinya dengan merendahkan dan berteriak, ayahmu dan aku memiliki kedudukan yang sama, dan kamu dianggap sebagai generasi yang lebih muda bagiku. Kenapa aku tidak bisa mendidikmu? Juga, tahukah kamu bahwa ayahmu sama budaknya denganku seperti anjing terhadap tuannya? Beraninya kau bertanya padaku, aku pikir aku ini siapa? Petik 2. Mendengar kata-kata dominan Victoria, semua tamu di meja lain mulai menertawakan Tyler dengan jijik. Victoria memang benar. Dia adalah presiden paling cantik di lingkaran bisnis Orlando,
yang kepadanya banyak bos perusahaan besar tunduk secara berlebihan. Sebelum Collins bangkrut, Leonard sudah sangat menghormati Victoria. Dia akan mengolesinya dengan segala cara, memberinya hadiah, dan mengajaknya makan, semua yang telah disaksikan Tyler. Justru karena Tyler tahu bahwa Victoria menyatakan fakta yang tidak berani dia balas sekarang. Dia benar-benar dibuat terdiam oleh kata-kata Victoria. Jordan melirik Victoria dan tersenyum padanya dengan anggukan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Mengapa kamu di sini?" tanya Jordan. Victoria memandang Jordan dengan senyum tipis. Pada saat ini, Jordan bukan lagi bos Victoria. Sebaliknya, Victoria adalah presiden dari sebuah perusahaan yang terdaftar sementara Jordan bukan apa-apa. Namun, Victoria masih menatap Jordan dengan kekaguman, dan kekaguman di matanya, sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, Jordan akhirnya menyadari betapa indahnya mata Victoria. Mereka sangat cantik ketika dia menatapnya. Victoria berkata dengan tenang, "Saya di sini untuk menemani seorang klien. Dia suka makanan di sini." Pada titik ini, Rachel dan Hailey saling memandang dengan kecewa. "Sialan, apa yang dilakukan Victoria Clarke di sini?" Rachel mencengkeram lembut. Victoria jelas bisa menekan Tyler yang arogan sendirian. Jika Tyler tidak lagi berani memprovokasi Jordan, mereka tidak akan bisa menguji apakah Jordan berbohong atau tidak. Victoria sangat berterima kasih kepada Jordan, jadi dia pasti akan membantunya sampai akhir hari ini. Victoria sekali lagi memandang Tyler dan berkata, "Pulanglah, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Jordan berada di bawah perlindungan saya, dan saya sekarang adalah Presiden S Corporation. Anda dapat mencoba melawan saya jika Anda berpikir bahwa Collins memiliki apa yang diperlukan untuk melakukannya." Petik 2. Sialan, cewek cantik ini adalah presiden sebuah perusahaan. Dia telah menjadi presiden perusahaan yang terdaftar di usia yang begitu muda. Dia sepertinya baru berusia 27 atau 28 tahun, kan? Atau apakah dia sebenarnya sudah berusia akhir 30-an atau 40-an dan hanya pandai mempertahankan penampilan awet muda? Aku harus melamar pekerjaan sebagai satpam di S Corporation besok. Petik 2. Seorang wanita cantik seperti Victoria pasti akan menoleh ketika dia berjalan-jalan di mall. Sekarang dia mengungkapkan identitasnya sebagai Presiden S Corporation, dia mendapatkan kekaguman pria dan kecemburuan wanita di sekitarnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Victoria, presiden yang cantik, telah menyelesaikan masalah itu. Seorang pria jangkung dan kekar tiba-tiba berjalan mendekat. Siapa Presiden S Corporation? Jordan, Hailey, dan Rachel semua menoleh untuk melihat ke arah suara itu berasal. Ada perubahan dalam tatapan Hailey dan Rachel. Pria itu tidak lain adalah Chayden. Senyum menghiasi wajah canggung Tyler. Meski Tyler dan Chayden tiba di Orlando pada waktu yang berbeda, mereka berdua muncul di Joy City Mall. Chayden belum muncul sekarang karena dia ingin Tyler menghadapi mereka terlebih dahulu. Melihat bahwa Jordan pengecut tidak berani memukul Tyler dan mengandalkan seorang wanita cantik untuk membantunya menyelesaikan masalah, Chayden keluar tanpa rasa takut. Chayden berjalan ke arah Victoria, mengukurnya, dan bertanya dengan heran di matanya, "Anda Victoria Clarke, Presiden S Corporation yang baru diangkat." Petik 2. Victoria merasa Chayden agak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. "Siapa kamu?" Chayden tertawa dan berkata, "Saya Chayden Husely, orang yang baru-baru ini menyerang S Corporation." Petik 2. Apa? Mendengar ini, Victoria jelas menjadi sedikit terintimidasi. Selama periode ini, Chayden telah membuat S Corporation dalam bahaya. Bahkan, Jordan sempat ditegur keluarganya dan dicopot dari jabatannya sebagai presiden korporasi. Chayden tidak bisa berhenti melongo melihat wajah dan sosok Victoria. Dia berkata dengan takjub, "Sebenarnya ada begitu banyak wanita cantik di kota ini. Itu jarang." Wajah Hailey berubah sedikit cemberut, dan dia menyesap teh bunga. Tentu saja, dia tahu bahwa dia adalah salah satu wanita cantik yang dimaksud Chayden. Secara pribadi, Hailey bisa bersikap mesra dengan Chayden. Namun, sekarang suaminya Jordan hadir, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak mengenal Chayden. Chayden berpikir dalam hati, bajingan Jordan Stelle ini cukup populer di kalangan wanita, kan? Istrinya sangat cantik, dan dia dulu memiliki bawahan yang sangat cantik di tempat kerja seperti Victoria Clarke. Petik 2. Chayden memandang Victoria dan berkata, "Nona Clarke,
Anda sangat arogan, ya. Anda mencoba menekan sepupu saya dengan identitas Anda sebagai Presiden S Corporation. Anda bahkan mengejek Collins untuk berurusan dengan Anda. Petik 2. Hah? Keluarga Collins mungkin tidak berani berurusan denganmu, tapi keluarga Husely tidak takut. Petik 2. Saya berencana untuk berhenti menyerang perusahaan Anda setelah Jordan Stelle mengundurkan diri sebagai presiden, tetapi karena Anda sangat usil hari ini, jangan salahkan saya karena menyerang S Corporation lagi dan memaksanya bangkrut. Petik 2. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat terus menjadi presiden perusahaan ketika saatnya tiba. Kata-kata Caiden seperti duri yang menusuk daging Victoria. Dia, yang selalu mendominasi, tidak berani berbicara pada saat ini. Dia tahu bahwa Caiden pasti memiliki kekuatan untuk menyebabkan dia berakhir tanpa apa-apa dan menghancurkan S Corporation. Caiden tertawa dan berkata, Nona Clarke, selama Anda pergi sekarang dan menghindari masalah ini, saya dapat menyelamatkan S Corporation, dan Anda dapat terus menjadi presiden. Bagaimana kedengarannya? Victoria menggigit bibirnya. Dia benci diancam untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Namun, S Corporation bukan miliknya sendiri. Jika perusahaan runtuh karena dia, semua pemegang saham perusahaan akan menyalahkannya. Jordan tahu bahwa Victoria sedang berada di tempat yang sulit, jadi dia melangkah maju, meraih tangan Victoria, dan menariknya ke pintu. Dia berkata, Victoria, saya senang bertemu dengan Anda hari ini, tetapi Anda harus pergi. Jangan terlibat dalam masalah ini. Victoria secara alami tidak mau pergi. Bagaimana saya bisa pergi? Andalah yang menjadikan saya presiden perusahaan, dan sekarang setelah Anda dalam masalah, saya tidak bisa membiarkan Anda dalam kesulitan. Paling-paling, saya tidak akan menjadi presiden lagi. Merasa tersentuh, Jordan menatap Victoria dan berkata, Victoria, aku tahu kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan berusaha keras untuk sampai ke tempatmu sekarang. Tidak ada gunanya kehilangan segalanya demi saya. Petik 2. Selain itu, sekarang Anda adalah presiden perusahaan, Anda harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya. Dengarkan aku dan pergi. Saya akan baik-baik saja. Jordan mendorong Victoria dengan lembut dan mendorongnya keluar dari restoran. Sambil menggertakkan giginya, Victoria berjalan menuju lift di lantai ini dan masuk. Setelah menekan tombol di lantai yang ingin dia tuju, pintu tertutup, dan